Lebih baik pemerintah menyerah dan mengatakan gagal menyelesaikan masalah Papua. Tidak bisa lagi saatnya sekarang kebijakan Jakarta dengan mata Jakarta dan kepentingan Jakarta yang selalu dikedepankan. Berbicaralah dengan rakyat Papua dan mendengar Papua berbicara. Jadi kalau ada orang sedang memperjuangkan hak-haknya, pastor-pastor di Papua dan beberapa pendeta yang memperjuangkan keadilan, yang membela hak-hak masyarakat adat, ini kan dengan segera bisa dicap sebagai OPM. Jakarta punya keinginan integrasi kesatuan NKRI untuk Papua. Teman-teman di Papua ingin merdeka. Saya katakan kepada Pak Presiden, kalau mau sungguh-sungguh menyelesaikan masalah Papua, kita tidak perlu mulai dari awal lagi. Tinggal ikuti saja roadmap to Papua yang disusun oleh Muridan, Ibu Adriana Elizabeth dan kawan-kawan dari LIPI waktu itu. Sedikitnya 17 kali perkunjungan Presiden ke Papua. Namun hampir semua perjumpaan beliau dengan masyarakat Papua hanyalah dengan pihak-pihak yang dalam tanda petik pro Jakarta. Dan tidak pernah melakukan dialog dengan pihak-pihak di luar itu. Bahkan dengan MRP sendiri pun tidak pernah. Dan saya khawatir pengalihan dari KKB ke OPM ini juga dalam rangka memuluskan kepentingan kaum pemodal dari luar Papua. Ini kekhawatiran saya yang paling dalam sekarang ini. Dan pada gilirannya ini akan makin meminggirkan masyarakat adat di Papua. Dengan apa yang kemudian hari beliau sebut sebagai dialog sektoral. Dan untuk mempersiapkan dialog sektoral ini, Menko Polhukam dan Paternelas Tebay ditunjuk oleh Presiden untuk ini. Namun juga ternyata tidak jalan. Berbulan-bulan sesudah ditunjuk, kemudian Paternelas jatuh sakit. Saya sempat berkunjung ke Karolus, dialog dengan beliau. Kenapa tidak jalan ini Pater, saya tanya. Dan beliau ungkapkan adanya anasir-anasir yang keberatan dengan rencana dialog sektoral itu. Luka lama belum kering, masih bernanah, sudah ditoreh kembali dengan pisau kepentingan, sehingga menimbulkan luka baru di atas luka-luka lama. Papua terus bersimbah darah. Kami hanya minta dialog di Papua. Dialog itu solusi. Mereka tembak satu kampung itu kayak binatang. Peluru tinggal di paha, di tangan, di badan. Kami angkat di Wadapi waktu itu di Serui. Kasus itu 2017 ke atas. Hanya karena bintang kejora dikibarkan, orang dibunuh kayak binatang. Mau merubah nomenklatur KKB menjadi TPN OPM, itu bukan masalah bagi kami. Tapi yang kami minta di Papua harus ada kedamaian. Baik. Itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih Pendeta John, jelas sekali. Kalau misalnya ada KKB, ya, bisa dia nembak, kau tembak lagi. Siap. Jangan lari. Siap. Ya. Siap. Mati-matilah kamu di situ. Siap. Ya. Teman-teman, sebelum lanjut mohon dukungannya, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih banyak. Selamat menonton, Tuhan memberkati. Ya, kita memang tidak selesai-selesainya dengan masalah Papua ini ya. Pemerintah kita sepertinya selalu setengah hati dalam persoalan Papua ini. Dan saya terus terang tidak ahli dalam persoalan pendekatan bersenjata, apalagi pengalihan KKB menjadi OPM ini. Cuman perubahan nomenklatur ini bagi saya sepertinya hanya semacam legitimasi terhadap pendekatan militeristik yang sesungguhnya sudah dilakukan selama ini gitu. Tentu perubahan ini tidak hanya melegitimasi pendekatan-pendekatan militeristik selama ini, tetapi juga memiliki implikasi yang sangat kompleks. Bahwa dengan nomenklatur OPM ini akan ada pengedepanan militer, aparat militer untuk setiap konflik yang terjadi di Papua, dan tentu kekhawatiran saya yang terutama adalah akan mengabaikan pendekatan penegakan hukum yang mestinya dikerjakan oleh kepolisian. Ini kekhawatiran saya yang paling mendalam. Tetapi seperti saya katakan, analisis terhadap hal ini dan beberapa keberatan-keberatan saya kira sudah disampaikan oleh Kontras dengan sangat baik. Saya baca rilisnya Kontras, saya kira saya tidak perlu ulangi di sini. Yang saya lihat cuman dari bacaan saya terhadap analisis Kontras itu, maka pengalihan nama KKB kepada OPM ini menjadi sangat kontras dengan apa yang selama ini diungkapkan oleh kepala negara kita.
baik oleh Presiden SBY, Pak Susilo Bambang Yudhoyono pada masa beliau 10 tahun memimpin kita, maupun apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo selama presidensial beliau. SBY misalnya berkali-kali mengatakan akan menyelesaikan masalah Papua melalui pendekatan dengan hati. Berkali-kali, bukan sekali dua kali beliau katakan pendekatan dengan hati. Dan terkait ini 16 Desember persisnya 2011, PGI mempertemukan para pimpinan gereja di Papua termasuk yang pro kemerdekaan. Pak Beni Giai, Pak Sokrates ikut di dalamnya, mempertemukan mereka dengan Presiden SBY di Cikeas. Presiden didampingi oleh Wakil Presiden, Kapolri, Panglima, beberapa menteri yang lain. Pertemuan itu memang sangat bagus, ada percakapan dari hati ke hati seperti yang dikatakan oleh Bapak SBY selama itu. Dan dari SBY sendiri yang mengatakan pada saat itu, kita hanya bisa menyelesaikan masalah Papua dengan win-win solution. Istilah itu dia pakai. Jakarta punya keinginan integrasi, kesatuan NKRI untuk Papua, teman-teman di Papua ingin merdeka. Beliau ungkapkan itu. Tapi saya yakin ada win-win solution jalan tengah, kata beliau. Sayangnya memang percakapan ini tidak berlanjut oleh rupa-rupa sebab. Tetapi terkait dengan itu, pendekatan dengan hati itu, seingat saya SBY juga membentuk UP4B yang dikomandani oleh Letjen Bambang Darmono pada tahun 2012. Ya, serta beberapa bulan sebelumnya Presiden menunjuk Faris Hussein sebagai utusan khusus Presiden. Arahnya jelas, dialog. Kan kita kenal Faris Hussein. Faris Hussein yang berhasil mempersiapkan negosiasi dan rekonsiliasi masalah Aceh di Helsinki. Jadi jelas sekali pendekatannya mau meniru Aceh gitu dengan menunjuk Faris Hussein. Pendekatan Faris ketika itu sebagai seorang dokter, kebetulan saya banyak berdiskusi dengan beliau, dia rekan kerja istri saya. Memang pendekatan beliau sangat approach kemanusiaannya tinggi sekali. Dan pengalaman dia mempersiapkan dialog Helsinki untuk Aceh sebetulnya sangat menjanjikan. Dan bahkan selama beberapa bulan Faris ini sudah bertemu dengan beragam faksi yang ada di Papua. Sayang sekali lagi-lagi langkah ini berhenti, yang justru dihentikan oleh pemerintah RI sendiri atas desakan faksi militer di lingkungan SBY. Jadi ada upaya pendekatan dari hati, ada persiapan ke arah itu, tetapi di lapangan berbeda gitu. Nah, sejalan dengan itu juga Presiden Joko Widodo selalu mengatakan kalau SBY bilang pendekatan dengan hati, Joko Widodo, Pak Presiden, kita selalu mengatakan pendekatan kultural. Pendekatan kultural lah yang bisa menyelesaikan Papua, kata beliau. Saat pertama sekali Presiden Joko Widodo mengunjungi Papua, 27 Desember 2014, entah kenapa saya diajak ikut oleh KSP ketika itu, Pak Andi Wijayanto, saya diajak ikut mendampingi Presiden Jokowi. Dalam sebuah pertemuan di Papua saat itu, di hadapan pimpinan GKI di Tanah Papua dan Uskup Agung Jayapura, saya katakan kepada Pak Presiden, kalau mau sungguh-sungguh menyelesaikan masalah Papua, kita tidak perlu mulai dari awal lagi. Tinggal ikuti saja roadmap to Papua yang disusun oleh Muridan, Ibu Adriana Elizabeth dan kawan-kawan dari LIPI waktu itu. Lalu Pak Ternelas yang juga ada di pertemuan itu sepakat dengan itu dan mendesak Presiden untuk mempelajari roadmap to Papua itu. Sayangnya kemudian sepemahaman saya, Pak Presiden Joko Widodo lebih memusat pada pendekatan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Jelas ini sesuatu hal yang positif kalau dilihat sepintas, pembangunan ekonomi dan infrastruktur ini. Tetapi juga tidak bisa menyelesaikan masalah kalau hanya di sisi itu. Apalagi kalau pendekatannya top down. Sedikitnya 17 kali perkunjungan Presiden ke Papua. Namun hampir semua perjumpaan beliau dengan masyarakat Papua hanyalah dengan pihak-pihak yang dalam tanda petik pro Jakarta. Dan tidak pernah melakukan dialog dengan pihak-pihak di luar itu. Bahkan dengan MRP sendiri pun tidak pernah. MRP itu sampai bubar nggak pernah ketemu Presiden. Jadi apakah pembangunan ini hanya kacamata Jakarta ataukah untuk kepentingan Papua? Buat saya juga nggak terlalu jelas. Memang ada pembangunan pasar mama-mama, tetapi kemudian juga pasar mama-mama ini dikuasai oleh kaum pemodal juga. Nah,
untuk itulah pendekatan ekonomi dan pembangunan infrastruktur ini ditengarai justru lebih memenuhi kepentingan kelompok tertentu di luar Papua ketimbang masyarakat Papua sendiri. Ini tentu membutuhkan pembuktian tersendiri, betul. Tetapi dari beberapa konflik kasus antara TNI dengan masyarakat, sesungguhnya banyak terkait dengan masalah ini. Ketika masyarakat mengungkapkan isi hatinya tentang ketidakadilan agraria, ketika pembangunan jalan yang memotong banyak daerah-daerah yang milik masyarakat adat, dan ternyata ditengarai pembangunan jalan ini lebih memuluskan usaha-usaha tertentu. Dan mungkin saja dalam konflik-konflik seperti ini kelompok separatis membonceng. Dan di sini militer turun tangan. Dan saya khawatir pengalihan dari KKB ke OPM ini juga dalam rangka memuluskan kepentingan-kepentingan kaum pemodal dari luar Papua. Ini kekhawatiran saya yang paling dalam sekarang ini. Dan pada gilirannya ini akan makin meminggirkan masyarakat adat di Papua. Pendekatan kultural yang disebutkan oleh Presiden Joko Widodo tadi memang sempat hendak diimplementasikan dengan apa yang kemudian hari beliau sebut sebagai dialog sektoral. Dan untuk mempersiapkan dialog sektoral ini, Menko Polhukam dan Paternelas Tebay ditunjuk oleh Presiden untuk ini. Namun juga ternyata tidak jalan. Berbulan-bulan sesudah ditunjuk, kemudian Paternelas jatuh sakit, saya sempat berkunjung ke Karolus, dialog dengan beliau, kenapa tidak jalan ini Pater, saya tanya, dan beliau ungkapkan adanya anasir-anasir yang keberatan dengan rencana dialog sektoral itu. Saya bertanya siapa yang keberatan itu, beliau hanya tersenyum. Sayang, saya sampai sekarang, sampai beliau wafat, saya tidak mendapatkan informasi apa-apa, hanya tersenyum saja beliau. Nah ini yang kemudian kita lihat, itu yang saya sebut tadi, kekhawatiran saya, pendekatan militeristik ini apakah akan menguntungkan buat masyarakat Papua atau ini hanya uji coba seperti selama ini yang lebih banyak menimbulkan korban-korban di lingkungan masyarakat. Bagi PGI, masalah Papua yang terutama adalah pergumulan kemanusiaan yang terus-menerus berlangsung dari tahun ke tahun, rentetan peristiwa kekerasan yang tidak pernah berhenti, korban berjatuhan terus, sampai kalau saya istilahkan ini Papua ini bersimbah darah yang tidak ada henti-hentinya. Saya memakai istilah luka lama belum kering, masih bernanah, sudah ditoreh kembali dengan pisau kepentingan sehingga menimbulkan luka baru di atas luka-luka lama. Ketidakadilan dan pelecehan terhadap hak asasi manusia di Papua, khususnya untuk orang asli Papua, terus terjadi hingga hari ini. Papua terus bersimbah darah. Concern PGI di sana. Pengalihan isu, pengalihan dan perubahan nomenklatur, apapun itu semuanya, hendaknya menurut saya lebih baik pemerintah menyerah dan mengatakan gagal menyelesaikan masalah Papua. Sudah bertahun-tahun korban jatuh terus, dan katakan pemerintah gagal, dan dengan kerendahan hati mengajak semua pihak yang berkepentingan dengan Papua untuk duduk bersama. Jadi Jakarta sentris tidak bisa dipertahankan lagi. Tidak bisa lagi saatnya sekarang kebijakan Jakarta dengan mata Jakarta dan kepentingan Jakarta yang selalu dikedepankan. Saya kira kita harus kembali ke pendekatan yang dilakukan oleh Gus Dur. Berbicaralah dengan rakyat Papua dan mendengar Papua berbicara. Itu sebabnya Papua sangat menghormati Gus Dur sampai saat ini. Karena bagi mereka Papua lah yang Gus Dur lah yang mendengar jerit hati Papua. Papua adalah Indonesia dan Indonesia adalah Papua. Olehnya sekali lagi bagi saya yang terpenting adalah bagaimana semua pihak duduk bersama dan pemerintah ada kerendahan hati untuk mengatakan ayo kita mau bikin apa untuk Papua. Ketimbang selalu menyusun agendanya sendiri tanpa mendengar Papua. Jadi kalau ada orang sedang memperjuangkan hak-haknya, pastor-pastor di Papua dan beberapa pendeta yang memperjuangkan keadilan, yang membela hak-hak masyarakat adat, ini kan dengan segera bisa dicap sebagai OPM mungkin. Itu memang bukan hal baru, stigmatisasi ini bukan hal yang baru, bukan dari dulu, tapi stigmatisasi ini bisa makin menjadi gitu. Nah itu aja kekhawatiran saya. Terkait dengan pertanyaan Mbak Moderator tadi tentang kita semua sepakat dialog duduk bersama gitu, siapa yang harus memulai?
Idealnya sih menurut saya pemerintah yang berinisiatif ya. Tapi tentu saja ini kalau ada kerendahan hati dari pemerintah gitu. Harus pemerintah. Memang ada upaya dari teman-teman koalisi, ada Bung Yusman, Pak Usman Hamid dan Mbak Alisa terlibat di dalamnya. Ada yang sekarang diprakarsai jeda kemanusiaan. Tapi selama pemerintah tidak membuka pintu terhadap inisiatif yang datang dari masyarakat sipil atau masyarakat internasional, ini tetap akan sulit. Jauh lebih elegan menurut saya kalau pemerintah memulai. Oke, baik Pendeta Gomar. Saya kira gitu, Pak. Ya, makasih. Ya. Terima kasih ya buat kita semua ya. Ini artinya kan kita masih peduli dengan wajah Papua sebagai wajah kemanusiaan yang damai. Dan itu harapan kita semua. Kita semua tentu punya kerinduan yang sama dan seperti kata Bung Usman tadi ada pemimpin-pemimpin agama, tokoh-tokoh bangsa yang bisa menginisiasi untuk duduk bersama ini. Tapi sekali lagi kita semua saya pikir harus mendorong pemerintah untuk saya nggak tahu bagaimana caranya ya dengan pemerintah kita ini karena banyak sekali kepentingan yang berbeda-beda, di istana berbeda, di militer berbeda dan sebagainya. Tapi saya kira kalau kita semua, saya sebetulnya sangat mengapresiasi inisiasi yang dilakukan oleh teman-teman di jeda kemanusiaan itu. Tadinya saya berharap banyak dari situ dan sudah dipertemukan dengan Pak Luhut berjanji dan segala macam, tapi ya kembali lagi ini macet gitu ya. Ini mungkin yang harus kita teruskan, Bung Usman, mungkin teman-teman itu mulai lagi kita bersama-sama dengan tokoh bangsa tadi mendorong Ketua PBNU, Muhammadiyah, KWI, PGI bersama-sama untuk mendorong pemerintah untuk duduk bersama ini. Baik. Itu doa kita bersama semua saya kira. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya Pendeta John dari Jayapura. Saya ketua klasis di Kepulauan Lemanu Padaido, Biak. Saya bertugas di Sinode GKI Tanah Papua. Saya kepala bidang umum 5 tahun. Kemudian di KPKC Sinode GKI kerja dengan Pendeta Dora Balubun, ya, dan juga Pendeta Ronald Tapilatu kenal. Termasuk. Saya senang, terima kasih karena saya bisa diberi kesempatan. Untuk perubahan nomenklatur dari Panglima bagi kami tidak ada makna karena itu kepentingan militer dan toh Papua akan tetap menjadi wilayah ras militer. Karena tidak ada niat baik dari negara, orang Papua, kami belajar dari banyak peristiwa penyiksaan, kekerasan, itu yang dibangun, pengalian isu, pembunuhan PAIS. Itu kalau Pak Pendeta Ronald Tapilatu bilang memoripasionis, betul. Apapun yang mau dilakukan, saya sebagai pendeta yang dulu juga aktivis, turun jalan dari Senat Mahasiswa, Ketua BEM, di STT GKI, ya saya tidak pernah percaya apapun juga yang mau dilakukan oleh negara. Karena apa? Tidak ada niat baik seperti yang tadi. Terima kasih karena Ibu Kekasih yang pernah kerja untuk LIPI luar biasa, Ibu. Saya senang sekali lihat Ibu hari ini. Ibu tetap kuat ya. Bu Elizabeth, terima kasih karena saya percaya Ibu diberkati oleh Tuhan luar biasa. Ya. Senang sekali lihat bahwa hari ini ada dialog yang bagus. Bagi saya ini sebuah perubahan yang dilakukan oleh Panglima untuk menjas semua orang, semua komponen. Siapapun yang bicara pasti akan afiliasinya mengarah ke sebuah pencitraan untuk membungkam, untuk meredam. Dan itu dilakukan secara masif, tapi juga terstruktur. Nah, orang Papua tidak butuh itu. Mau bilang KKB, mau bilang TPNOPM, mau bilang apapun. Di Papua sudah dari dulu sampai sekarang seperti itu. Tahun 61 sampai sekarang. Tambang diambil 67 ke atas tanpa ada kompromi politik. Orang Papua dapat apa dari Freeport? Tidak ada. Kita punya kekayaan hanya dikeruk. Dan labilisasi itu untuk membangun, merampas, mengambil, mengeruk kekayaan. Kami tidak dapat apa-apa. Hari ini 6 provinsi, katakan 6 provinsi yang dibangun hari ini. Miskin sekali kita. Di semua provinsi tidak ada uang. Orang-orang Papua mau studi ke luar negeri susah. Jadi hari ini kalau kami dengar Panglima, kami dengar apapun, mau merubah apapun, itu hanya kepentingan negara. Untuk membunuh karakter, membunuh demokrasi, menjas sesuatu tanpa alasan yang jelas. Kami hanya minta dialog di Papua. Dialog
itu solusi. Sebab semua kombatan, baik TNI, Polri, TP, NOPM, ini kombatan semua. Sipil akan selalu menjadi korban dari kekerasan. Sehingga kami, saya sebagai pendeta, ya, saya pendeta John Baransano, saya berharap bahwa mari kita duduk bersama. Entah yang menyampaikan materi untuk kita luar biasa, tapi juga pihak-pihak yang mendengar, baik teman-teman dari pemerintah, TNI, Polri, mari kita buka ruang dan kita duduk. Bahwa dialog itu bukan akhir dari semuanya. Saya pernah pergi ke Wadapi, itu karena jas orang Papua, naikkan bendera bintang kejora, mereka tembak satu kampung itu kayak binatang, dari ketinggian dengan Moser. Saya angkat korban-korban yang mati itu dengan pendeta Albert Yoku yang hari ini, dia menjadi unit percepatan untuk pembangunan di Papua. Kami dua angkat orang berlumuran darah, peluru tinggal di paha, di tangan, di badan. Kami angkat di Wadapi waktu itu di Sului. Kasus itu 2017 ke atas. Dan itu mengerikan sekali. Hanya karena bintang kejora dikibarkan, orang dibunuh kayak binatang tanpa punya rasa bahwa itu manusia. Jadi bagi saya, kami tidak merasa apapun juga, kami minta dialog. Mau merubah nomenklatur KKB menjadi TP, NOPM, OPM, itu bukan masalah bagi kami. Tapi yang kami minta di Papua harus ada kedamaian. Baik. Itu saja dari saya, terima kasih. Terima kasih Pendeta John, jelas sekali. Yang kami minta adalah dialog. Oke, baik, saya catat. Teman-teman mohon dukungannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan memberkati.